Tapi harus jaga jarak. Memang pintar. Harus jaga jarak sekarang ya. Tidak boleh dekat-dekat ya. Tidak boleh dekat-dekat. Tidak boleh karena ada corona ya. Covid ya, Covid. Gawat sekali di Covid ini ya. Gak bisa dekat-dekat bikin kita. Belajar dulu kita hari ini ya. Mau kalian belajar? Mau. Mau ya. Kalau begitu berdoa dulu kita. Beka lah dulu yang berdoa untuk kita. Ayo, Beka. Mari kita berdoa dalam doa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Bapa, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan ajarlah kami agar dapat mengerti dan mengikuti apa firman-Mu itu ya Bapa. Bapa, hapus segala dosa kami, sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat pengasihan dan penyertaan ya Bapa. Terima kasih Bapa, amin. Amin. Terima kasih. Bagaimana nyanyi lah dulu kita ya? Enak nyanyi. Tapi lagu-lagu kita bahasa Batak. Bahasa Batak lagu-lagu kita ya. Tanganku na met ya. Tanganku na met. Tangan siapa yang kecil sekarang? Kalau dibandingkan dengan tangan Amang kan lebih kecilnya tangan kalian kan? Iya. Nyanyilah dulu kita. Tanganku na met. Tahu nggak artinya? Susah ya. Tanganku na met, tanganku yang kecil, aku kasih sama Tuhan. Tapi ya nggak bisa lah ya. Mau dipotong tangannya nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Apalagi pakai tembak. Apalagi pakai tembak nggak bisa ya. Caranya bagaimana? Tangan kita kasih kepada Tuhan dengan membantu orang tua. Membantu bapak dan mama. Yuk, kamu kan masih kecil. Macam mana membantu mama? Macam mana membantu mama, Martio? Mencuci piring. Ya, cuci piring bisa. Nyapu rumah bisa. Lap kaca. Lap kaca bisa. Apalagi, Mak? Apalagi kira-kira? Banyak kan? Nyapu halaman bisa. Mencuci mobil. Cuci mobil, wah bisa berat kali itu. Atau membantu-bantu ya? Membantu-bantu ya cuci mobil. Jadi banyak. Jadi kalau kita mau kasih tangan kita sama Tuhan, itu melalui membantu ibu dan bapak. Begitu caranya. Jadi kita kasih tangan kita kepada Tuhan. Coba dulu, Deka. Dekanya tadi namamu? Dika. Dika. Baca dulu firman Tuhan sama kita dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas memberkati mereka. Wah, enak sekali ya. Jadi anak-anak datang kepada Yesus. Tapi ada orang yang nggak suka. Jangan bawa anak di sini, ribut. Tapi Yesus marah semua. Gak boleh. Biarkan anak-anak itu datang kepada aku. Karena apa? Karena Yesus itu suka dengan anak-anak. Senang dengan anak-anak. Dia sangat gembira dengan anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak itu
pemilik kerajaan Allah. Anak-anak pemilik apa? Kerajaan Nah, itu kita pemiliknya, bukan bapak ibu saja, bukan orang besar saja. Anak-anak juga pemilik kerajaan Allah. Tahu kalian? Anak-anak itu sebenarnya guru itu. Guru untuk orang dewasa. Kan Yesus bilang tadi apa? Coba baca dulu ayat 15 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, kan? Kalau tidak menyambut kerajaan Allah tidak seperti anak kecil, nggak bisa masuk. Jadi kalau mau masuk kerajaan Allah harus belajar dari anak-anak. Harus seperti anak-anak baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi anak-anak itu guru kita, guru orang besar ya. Karena anak-anak itu, wah tulus kan? Tulus, nggak mau berantem itu sampai marah-marahan. Ya berantem kecil-kecil boleh lah ya. Boleh lah, tapi besoknya sudah kawan lagi kan? Mana mau anak-anak bermusuhan lama-lama kan? Hanya sebentar saja. Jadi harus belajar dari anak-anak. Makanya anak-anak itu, apa namanya? Kalau tadi tangan kita kasih kepada Tuhan, yang kedua apa yang harus kita kasih kepada Tuhan? Kaki kita. Jadi orang dewasa harus belajar dari anak-anak bagaimana menyerahkan kaki kepada Tuhan. Nah, kita nyanyikan dulu ayat 2-nya. Tangan kita kasih kepada Tuhan, bantu ayah dan ibu. Juga kaki kita kasih kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Terus cepat berlari kalau disuruh kerja. Jangan pakai alasan. Misalnya, Artio, ambilkan dulu teh katanya. Bentar ma, aku masih gameku belum selesai. Nggak boleh, nggak bagus. Kalau ambilkan dulu teh. Oh, sebentar ya. Hentikan handphonenya, terus lari, merlujung itu lari cepat-cepat gitu. Harus gitu. Karena apa? Karena mama juga capek, lojak. Jadi orang tua yang baik capek untuk anak-anaknya. Anak-anak yang baik membantu orang tuanya yang capek. Jadi hidup jangan santai-santai. Capek juga. Capek tetapi semangat. Si Covid ini pun lari kalau kita semangat. Gitu. Jadi saya terima si Covid itu. Iya. Ayat 3 lah dulu ya. Ini ayat 3 ini agak susah ini ya. Pangabas na met ulehon ma ude bata. Wapulma dainangi najujutan say marsaki. Karena orang tua kita kadang-kadang apa namanya ya, sedih. Kenapa sedih? Dilihatlah anaknya apa namanya bandel-bandel ya, orang tuanya menjadi sedih. Tapi kalian ada yang bandel nggak? Bandelnya kopung? Enggak kan? Enggak, mana ada yang bandel di sini. Tapi yang agresif iya. Yang aktif ya kan, Elman kan? Saya cerita. Mau bangun aku dibuat es kesini bu. Dibikin es sini? Iya es. Oh supaya bangun? Oh gitu. Dipaksa. Teknik itu, teknik. Itu namanya teknik memaksa itu ya. Dibikin es, teknik memaksa. Teknik memaksa kakak. Ah, emang hebat itu kakak itu. Dibikinlah es supaya bangun. Tetapi itu nggak jahat ya. Cuma ada tekniknya dia ya. Tapi yang ngajari bapak-bapak. Bapak-bapak yang ngajari ya. Begitulah caranya ya. Karena bapak-bapak juga mau cepat-cepat kita bangun. Iya. Jadi itu bukan nakal ya. Jadi yang di sini semua orang baik-baik ini semua ini. Orang-orang baik-baik semua ini.
Tapi coba dulu dikasih sekali lagi dulu ayat yang ke-16 itu agak enak aku dengar tadi itu. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Waduh, dipeluk Yesuslah anak-anak itu disambut. Diberkatilah mereka. Aduh, enak kali Tuhan kita itu ya. Enggak dilarang-larang, dipeluk bisa. Tapi sekarang kita nggak bisa berpelukan. Karena apa? Terus corona. Karena corona ini ya memang nakal sekali si corona ini. Cepat-cepatlah berakhir si corona ini ya. Iya ya, cepat-cepatlah berakhir. Tahun. Iya, janganlah sampai setahun ya. Akhir tahun. Sampai akhir tahun. Iya, mau cepat-cepat ya. Biar bisa lagi kita bersalaman, biar bisa berpelukan. Ini jadi nggak bisa. Yesus itu memeluk lalu memberkati anak-anak. Itu ayat 4 ini. Karena ayat Pangabas na met ya. Kita serahkan kepada, belum kita nyanyikan tadi, belum? Lupa opung, belum kita nyanyikan rupanya. Pangabas na met. Pangabas na met hule homa tu debatan kuapul madari nangi na jojotan say barsahi hataki di homai hataki di homai. Wah, enak sekali ya. Hataki di homai. Bicara kita yang bagus, yang sopan, yang enak didengar, yang menyenangkan orang. Kan gitu Pung ya? Kita ngomong itu enak didengarnya. Pelawak. Lawak boleh gitu. Tapi jangan bikin orang susah ya. Karena orang tua kita juga udah susah, jadi kita ngomong yang baik lah supaya mereka terhibur, senanglah mereka. Bisalah kita nyanyi gereja di rumah. Kalau mama sudah lelah, terus nyanyilah kita. Udah capek dia, udah sedih dia lihat situasi, sedih lihat COVID, sedih lihat pasar yang sudah tidak bagus, tidak ada penghasilan, terus nyanyilah. Pangabas na met ulehon ma tu debata, kan enak ya. Tapi kan kalau gak hafal tidak mengerti orang tua kepada kita. Oh iya, kalau kita tidak hafal, orang tua tidak mengerti. Karena itu kita perlu juga menghafalnya ya. Bagaimana caranya menghafalnya, El, teman? Membaca buku ini setiap hari. Iya, berulang-ulang ya. Berulang-ulang supaya masuk ke dalam otak dan hati. Jadi enaklah dinyanyikan, ya kan, Dika? Iya, Rebecca di sini. Dika, kadang-kadang masih lupa opung bah. Namanya siapa tadi? Steven. Nah, Steven atau Steven? Steven ya. Wah, hebat nama-nama kalian, nama-nama modern ya. Nama itu sudah di sorga itu ya. Kalau kita sudah bernyanyi, nama kita sudah di sorga itu. Makanya ayat 4-nya ini, rohakku namek-mek. Roh kita itu, hati kita itu masuk ke sorga. Tuhan memeluk kita, memberkati kita. Kalau hati kita berikan kepada Tuhan. Kita nyanyikan dulu ayat 4 ini. Rohaku namek-mek hulehon matu debata ingari oh Tuhaki pamasakal tu surgowi rohaki dihomai rohaki dihomai. Sekali lagi dulu, rohaki dihomai, 2 ya. Rohaki dihomai. Jadi Tuhan Yesus
memeluk kita, memberkati kita. Hati kita berikan kepada Tuhan. Sekolah Minggu HKBP. Tuhan Yesus mengasihiku Dan mengasihiku juga, mengasihi kita semua. Begitu untuk hari ini Pung ya, oke? Oke. Tadi dibuka dengan doa, itu dengan doa. Oh iya, tadi kita berdoa pembukaannya, jadi harus ada juga doa penutup ya. Stephen lah ya, ya Pung ya. Mari kita berdoa. Dialah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan atas karunia-Mu ya Bapa. Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkatilah kami semua yang berada di sini dan Opung Ciong Indonesia, dan berkatilah semua keluarga kami yang dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, dosa-dosa kami yang banyak tolong hapuskan Tuhan, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus bersama kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Opung, Tuhan memberkatimu. Sekolah Minggu HKBP. Tuhan Yesus mengasihiku Dan mengasihiku juga. Horas!